Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, tugas besar dinamika sistem dan simulasi akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul pemanas air. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Nike Dwi G. Grantitias, SSI MT. Perkenalkan, nama saya Lukas Sunan Reglan Sirait dengan NIM 122320008. Perkenalkan, nama saya Yohanes Andre dengan NIM 122320013. Perkenalkan, nama saya Ronald Pasaribu dengan NIM 122320032. Perkenalkan, nama saya Renji Febrian Utagalung dengan NIM 122320002. Perkenalkan, nama saya Kusi Syakib Al-Fikri dengan NIM 122232020. Latar belakang. Pemanas air merupakan perangkat yang banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Namun, sistem konvensional yang dioperasikan secara manual seringkali tidak efisien dalam penggunaan energi dan waktu, serta kurang akurat dalam pengendalian suhu. Dengan kemajuan teknologi, pemanas air otomatis berbasis Arduino dan sensor suhu menawarkan solusi yang lebih efisiensi, presensi, dan hemat energi. Sistem ini memungkinkan pengguna menetapkan suhu yang diinginkan atau set point dan secara otomatis mengontrol pemanas sehingga suhu tersebut tercapai, serta mempertahankan suhu. Prototipe ini tidak hanya memberikan kenyamanan dan efisiensi, tetapi juga mendukung pengembangan teknologi ramah lingkungan yang optimal untuk kebutuhan sehari-hari maupun skala industri. Penggunaan pemanas air otomatis dapat diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pengendalian manual, meningkatkan efisiensi energi, dan memberikan kontribusi nyata dalam memanfaatkan teknologi secara lebih efektif. Baik, ada juga tujuan dari pemanas air. Yang pertama, menganalisis respon dinamik sistem pemanas air untuk mencapai dan mempertahankan suhu optimal. Yang kedua, mengoptimalkan efisiensi energi sistem pemanas air melalui analisis dinamika sistem. Dan yang ketiga, menghasilkan model matematis yang dapat menggambarkan karakteristik dinamika sistem pemanas air. Berikutnya komponen-komponen yang kami pakai. Yang pertama Arduino Uno, yang kedua water heater 220 volt, yang ketiga sensor DS18B20 sensor mengukur suhu air, yang keempat relay. Selanjutnya adalah pengkabelan atau wiring. Nah, jadi yang pertama saya jelaskan dari sensor DS18B20-nya, yang dimana pin datanya terhubung ke Arduino pin digital 2. Terus untuk VCC-nya terhubung ke Arduino yang 5 volt, ground ke Arduino ground, dan resistornya itu terhubung di antara si data dan VCC. Terus untuk LCD-nya, SDA-nya terhubung ke Arduino pin A4, SCL ke Arduino pin A5, terus VCC-nya terhubung ke Arduino 5 volt, dan ground-nya terhubung ke Arduino ground. Selanjutnya untuk pengkabelan modul relay-nya, input atau datanya terhubung ke Arduino pin digital 3, terus VCC-nya terhubung ke Arduino 5 volt, ground terhubung ke Arduino ground, terus COM-nya ke sumber listrik AC, dan node-nya itu terhubung ke pemanas air atau yang kabel positifnya. Terus untuk water heater-nya itu untuk kabelnya itu ada dua, yaitu kabel positifnya terhubung ke no relay, sedangkan kabel negatifnya terhubung ke sumber listrik si AC-nya. Selanjutnya, diagram blok. Diagram blok ini menggambarkan sistem kontrol suhu berbasis Arduino Uno dengan mekanisme loop tertutup. Prosesnya dimulai dari nilai suhu yang diinginkan atau set point yang dibandingkan dengan suhu aktualnya. Hasil perbandingan berupa sinyal error dikirim ke Arduino Uno untuk diproses.
Pada Arduino Uno ini kemudian menghasilkan sinyal kontrol yang mengatur pemanas agar menaikkan suhu hingga mendekati atau mencapai set point. Pemanas tersebut memindahkan energi panas ke media dalam gelas yang merupakan lingkungan yang akan dikontrol. Sensor DS18D20 akan digunakan untuk mengukur suhu aktual dalam gelas dan memberikan umpan balik ke Arduino Uno. Data suhu dari sensor ini dibandingkan kembali dengan set point untuk menghasilkan koreksi pada sinyal kontrol, memastikan suhu tetap stabil sesuai dengan target. Sistem ini akan bekerja secara berulang dalam loop tertutup sehingga mampu secara otomatis menyesuaikan output jika terjadi perbedaan antara suhu aktual dan set point dalam sistem ini. Selanjutnya dapat dilihat di sini merupakan grafik respon sistem dari alat prototipe kami. Di sumbu Y itu pembacaan temperatur dan di sumbu X itu waktunya. Kami mengambil sampel selama 20 menit dan didapatkan hasil datanya sebagai berikut. Bahwa nilai rest time-nya bisa dibilang cepat dikarenakan dia cuma sampai 250 detik untuk mencapai rest time-nya. Kemudian bisa dilihat karena kami menggunakan kontrol dua posisi yaitu on off saja, di sini terjadi osilasi yang lumayan banyak yang mengakibatkan sistem untuk mencapai keadaan stabil dibutuhkan waktu yang lama. Cuman di detik ke 1100 sistem stabil di angka 62 derajat Celcius.
selanjutnya adalah transfer functionnya. Dari grafik respon sistem yang telah didapat tadi, kita dapat melihat bahwa sistem ini menunjukkan karakteristik orde 2, yang dimana hal ini dapat diidentifikasi dari adanya overshoot dan osilasi pada respon sistemnya. Untuk sistem orde 2 kita akan menggunakan persamaan transfer function standar, yaitu GS sama dengan omega n kuadrat per S kuadrat plus 2 zeta omega n dikali S plus omega n kuadrat. Jadi dalam langkah-langkah penentuan transfer function ini, pertama kita harus menentukan rasio peredaman atau zeta, yaitu dengan menggunakan rumus maksimum overshoot. Dari grafik kita sudah mengetahui bahwa overshoot itu yang didapat itu 6,45%. Jadi dengan menggunakan rumus overshoot maksimum tadi, yaitu exp pangkat min v zeta per akar dari 1 dikurang zeta kuadrat dikalikan dengan 100%, maka didapatlah hasil zetanya yaitu 0,7. Yang kedua, kita akan menghitung frekuensi naturalnya atau omega n dengan menggunakan peak time. Dari grafik kan kita sudah mendapatkan nilai dari peak time tersebut yaitu 400 second. Dengan menggunakan rumusnya, TP sama dengan V per omega n dikali akar 1 dikurang zeta kuadrat. Maka dengan mensubstitusikan hasil si TP dan zetanya, maka didapatlah omega n sama dengan 0,01 radian per second. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai-nilai yang didapat ke persamaan transfer functionnya. Maka didapatlah GS sama dengan 0,001 per S kuadrat plus 0,014 S plus 0,001. Maka yang terakhir adalah karena nilai akhir yang diinginkan atau nilai set point yang kami inginkan adalah 62 derajat Celcius, maka kita kalikan dengan gainnya, sehingga didapatlah gain akhirnya atau transfer functionnya adalah GS sama dengan 0,0062 per S kuadrat plus 0,014 S plus 0,0001. Transfer function ini akan menghasilkan respon sistem yang sesuai dengan karakteristik yang kami amati pada grafik. Maka yaitu didapatlah hasil rest time-nya 250 second, terus transition time-nya ada 800 second, terus maksimum overshoot-nya ada 6,45%, peak time-nya ada 400 second, serta error steady state-nya itu didapat 1%. Berdasarkan hasil percobaan kami dan pembuatan prototipe, kami memiliki beberapa saran. Yang pertama, mengganti relay dengan motor drive agar bisa mengatur panas dari heater lebih presisi. Yang kedua, menggunakan kontrol PID. Yang ketiga, menggunakan heater yang memiliki spesifikasi 220 volt dan watt 300 watt dan 300 watt. Yang keempat, bisa menggunakan microcontroller selain dari Arduino untuk memangkas biaya. Sekian hasil video dari kelompok kami. Bila ada kata atau perbuatan kurang mengenakan, minta maaf. Sekian, terima kasih.